Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Angelita dengan NIM 2011010106 dari Prodi Administrasi Publik. Kali ini saya akan membuat video tugas AIK yang bertema yaitu Sains, Agama, dan Tuhan. Langsung saja, di mana materi ini akan ada beberapa argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu menurut di materi evolusi sains dan masyarakat kuno, yang dimana pada masa lalu orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam, yang dimana misalnya gerhana matahari yang disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan atau matahari, atau juga tubuh manusia menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus, atau juga para petani yang memuja dewa atau dewi untuk mendapatkan keberhasilan dan dalam pertanian mereka. Nah, oleh karena itu manusia memberikan sesaji kepada para dewa agar mereka bermurah hati memberikan panen yang berlimpah. Nah, atau agar para dewa juga tidak marah terhadap manusia melalui adanya penyakit atau bencana. Meskipun demikian, apa yang dipercayain oleh manusia itu semakin kesini semakin bermunculan gitu. Gagal panen juga sering terjadi, atau bencana alam tetap sering terjadi. Nah, maka dari itu apa yang kita percayai atau yang kita tahu, mitos-mitos tersebut itu sebenarnya tidak pernah terjadi, atau seperti yang kita memuja-muja dewa, atau yang kita berpikir bahwa kita panas karena ada makhluk halus, sebenarnya itu tidak ada. Tapi karena karena kita berpikir seperti itu, maka terjadilah kayak gitu loh. Karena itu sugesti kita dari diri kita yang membuat diri kita menjadi seolah-olah percaya begitu. Selanjutnya juga ada sains dan agama di abad pertengahan, yang dimana setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain, kekuatan agama kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Nah, dimana agama-agama baru itu dibuat oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Nah, para pengikutnya semakin berkembang dari generasi ke generasi sampai sekarang. Di Eropa sendiri, selama abad pertengahan, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut yang dimana di bawah gereja. Nah, hal ini mengakibatkan sejarah Kristen Eropa memang pernah mengalami Dark Age, atau sebuah masa kegelapan dari abad ketiga sampai abad ke-14. Nah, pada masa itu semua lini kehidupan Eropa praktis berada di bawah tirani gereja yang memelihara mitos-mitos dan cenderung bersikap anti sains. Selanjutnya yaitu Renaissance dan reformasi gereja, yang dimana sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan juga bahwa sains atau ilmu pengetahuan bisa menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhannya. Selain itu, ada juga agama dan pertumbuhan awal sains, di mana pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Nah, oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi negara dan agama. Yang dimana hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangan memang berasal dari lingkaran elit agama. Nah, ulama atau ilmuwan atau pendeta atau ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, George Mendel, Copernicus, Roger Bacon, dan lain-lain. Selain itu juga ada agama dan perkembangan sains mutakhir, yang dimana memahami penjelasan sains yang semakin logis, masyarakat manusia semakin
akomodatif terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia, sehingga sains seakan menjadi agama baru. Nah, seharusnya segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal atau rasional, logis, dan empiris. Selanjutnya yaitu ilmu dimana di dalam agama dan perkembangan sains mutakhir ini ada beberapa ilmu atau yang bisa kita sebut seperti kayak ilmu mekanika kuantum, terus juga ada ilmu fisika dan lain-lain. Nah, yang dimana kepercayaan ini terhadap sains bahkan mencapai titik dimana kita percaya bahwa sedemikian sempurnanya hukum alam, maka tidak ada satupun peristiwa yang bisa terjadi dengan melanggar hukum-hukum alam. Penjelasan mistis atau mukjizat itu juga semakin tak mendapatkan tempat, hanya tahayul belaka. Bagaimana dengan campur tangan Tuhan? Nah, mungkin Tuhan bisa campur tangan terhadap suatu peristiwa. Nah, tetapi campur tangannya itu tidak dilakukan dengan melanggar hukum alam. Jadi itu saja tadi argumen dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.